Oke Bapak Ibu, selanjutnya tentang metode Vingermatic. Nah, metode Vingermatic ini yaitu adalah pembelajaran matematika loh Bapak Ibu. Pembelajaran matematika sebenarnya. Tapi metode Vingermatic ini memakai metode jari tangan sebagai alat bantu untuk hitung. Nah, kalau dalam kita, metode Vingermatic yaitu adalah metode berhitung menggunakan jari tangan secara cepat, tepat, dan akurat yang diajarkannya dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Tujuannya apa Bapak Ibu kita melakukan pendekatan mudah dan menyenangkan? Bapak Ibu tadi di awal kan sudah saya tanya, matematika itu pelajaran yang susah apa gampang? Menakutkan malahan. Itu yang menakutkan mata pelajarannya apa gurunya Ibu? Dua-duanya. Nah, ini yang perlu kita hancurkan, yang perlu kita rubah supaya persepsi ini berbalik, sehingga ketika putra-putri kita belajar matematika, dia tidak menjadi momok ketika dia belajar matematika. Oke Bapak Ibu, saya tanya di sini deh Bapak Ibu, mungkin jenengan sudah mengalami lah ya. Kadang itu ada gosip dan fakta seperti ini loh Bapak Ibu ya. Anak yang pintar matematika itu disebut anak yang pintar dan cerdas. Itu menurut jenengan gosip atau fakta? Faktanya ngono Ibu ya. Sebaliknya, kalau anak yang tidak bisa matematika, ngapunten disebut anak yang bodoh. Menurut jenengan gosip atau fakta? Hoax. Hoax. Apa lagi? Gosip ya? Mboten fakta ya? Mboten. Nah, Bapak Ibu, saya juga berpikiran yang sama dengan jenengan semuanya, bahwasanya semua anak itu punya potensi untuk cerdas dan pintar dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. PR kita Bapak Ibu ya, walaupun anak nggak suka dengan pelajaran matematika, PR kita adalah membuat anak itu memahami dengan apa yang kita berikan dan nggak perlu bisa-bisa banget, nggak perlu. Dalam kurikulum Merdeka kan seperti itu kan, anak itu nggak dituntut untuk bisa banget matematika, enggak kok ya. Tapi anak-anak dituntut untuk bisa paham setidaknya. Karena matematika itu adalah dasar dari logika, sehingga semua mata pelajaran atau semua jenjang pasti ada matematikanya, nggak mungkin bisa dihindari ya. Seperti itu. Cara kita sebagai seorang pendidik ya, kita harus membedah. Kita harus merubah persepsi bahwa matematika itu adalah pelajaran yang susah menjadi pelajaran yang menyenangkan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya nanti kita akan praktek lebih jauh lagi biar Bapak Ibu juga lebih paham untuk memahaminya. Bapak Ibu, manfaat belajar Vingermatic yang pertama monggo dibaca Bapak Ibu. Manfaat belajar Vingermatic nomor 1. Ya, yang pertama adalah mengenalkan kepada siswa mengenai aritmatika dasar tambah kurang kali bagi. Ya, berdasarkan cara berhitung dan logika yang sederhana. Ya. Yang kedua yaitu adalah melatih syaraf motorik halus anak. Karena kita memakai jari tangan, otomatis jarinya digerakkan, sering digerakkan, jadinya lebih sering dilatih, akhirnya nggak kaku. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau kita praktek mungkin sedikit kaku ya, karena Bapak Ibu jarinya sering digunakan untuk gini di rumah. Gitu, bener tak Ibu? Atau gini? Gini Bu? Semuanya. Ya. Bisa jadi. Nah, makanya belajar Vingermatic itu melatih syaraf motorik halus anak dan juga melatih syaraf motorik halusnya panjenengan semuanya. Terus yang ketiga, melatih dan meningkatkan kemampuan berhitung. Pastinya ya, karena kita berlatih untuk berhitung. Terus menumbuhkan rasa percaya diri terhadap pelajaran berhitung. Nah, ini yang saya tekankan Bapak Ibu ya. Tadi kan ada persepsi, asumsi bahwasanya ketika ada anak yang pintar sama matematika disebut anak yang pintar.
Dan itu menurut jenengan adalah sebuah realita. Nah, kalau kita membuat pendekatan supaya anak-anak kita itu lebih happy ketika belajar matematika, anak itu biasanya PD-nya akan lebih muncul, kepercayaan dirinya muncul, sehingga ketika dia pelajaran matematika dia bisa, di pelajaran yang lain dia lebih bisa mengikuti. Dan itu yang kita sebut dengan kepercayaan diri ya. Selanjutnya Kak. Nah, selanjutnya kita akan praktek metode Fingermatic. Bapak Ibu, sudah siap apa tidak? Ya. Sudah siap apa tidak? Ya. Sudah siap apa tidak? Siap. Siap. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2 dikali 3. Berapa Ibu? Berapa? Berapa Ibu? 6 kan ya? Ulangi, tepuk 2 dikali 3. Oke, ada yang di tengah aja, pokoknya gini. Yang penting 6. Tidak apa-apa ya. Baik Bapak Ibu, kita akan praktek berhitung metode Fingermatic. Oke, kita nanti kalau ada aba-aba siap berhitung, tangannya dikepalkan ke depan sambil bilang hap. Siap berhitung, jawabnya hap. Jawabnya apa Bapak Ibu? Siap berhitung? Siap berhitung? Oke, keduanya ya, kan saya pegang mic, nggak bisa saya nyontohkan keduanya. Ya, kedua tangannya seperti ini ya. Oke, siap berhitung? Siap berhitung? Oke Bapak Ibu, konsepnya adalah tangan kanan itu satuan, tangan kiri, anggap aja ini tangan kanan ya. Ini tangan kanan ya, jenengan biar serempak. Ini tangan kanan. Tangan kanan adalah satuan, tangan kiri adalah tangan kanan adalah tangan kiri, kanan, kiri, 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 kanan, kanan, kanan. Baik, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita nggak mungkin loh Bapak Ibu ngajarin ke putra-putri jenengan atau ke siswa-siswi dengan cara seperti itu konsepnya. Nah, kita melakukan pendekatan yang namanya cantolan. Ya, cantolan itu istilahnya ya, kalau dalam ilmu pengetahuannya quantum memory lah ya Bapak Ibu ya. Cuman lebih memahaminya gampangnya metode cantolan gitu aja Kak ya. Supaya anak-anak itu lebih mengenal konsepnya. Nah, metode cantolan ini kita menggunakan pendekatan bernyanyi. Bapak Ibu masih hafal lagu Balonku ada 5 ya? Tinggal dirubah liriknya saja ya. Saya contohkan dulu Bapak Ibu ya. Seperti ini. 1, 2, 3. Tanganku ada 2. Tangan kanan 1, 2. Tangan kiri 2 digenggam hap. Ya. Sudah sampai hap aja ya. Jangan ditambahi lagi. Kita coba lagi. Tadi kan saya masih mencontohkan. Belum mempraktekkan ke jenengan ya. Sekarang jenengan yang praktek. Liriknya sudah ada di sana. Monggo dicermati. Kita siap-siap. 1, 2, 3. Tanganku ada 2. Tangan kanan 1, 2. Tangan kiri puluhan. 2 digenggam. Siap berhitung? Kok ada yang siap Bu? Kan hap jawabnya gitu. Kalau siap, jawabnya siap berarti kita latihan gerak jalan ya. Bukan latihan berhitung. Coba lagi, siap berhitung? Siap berhitung? Siap berhitung? Oke, selanjutnya Kak. Nah, Bapak Ibu, sekarang menggunakan metode cantolan lagi. Ini untuk memperkenalkan angkanya. Oke, Bapak Ibu, angkanya. Kita mulai dari tangan kanan ya. Tangan kanannya mana yang membawa tangan kanan? Oke, ini adalah 1. Ini adalah 2. Ini adalah 3. Ini adalah 5. Ini 6. Ini 9. Nah, Bapak Ibu, kita nggak mungkin mengajarkan kepada
siswa-siswi atau anak-anak yang masih di usia dini. Nah, kita pakai metode cantolan juga. Kita asumsikan bahwasanya angka-angka yang terlihat rumit dalam pendekatan otak kiri itu kita visualisasikan ke otak kanannya. Nah, ini makanya kita sebut menggunakan metode pendekatan otak kanan ya. Bisa dipahami ya? Jadi kita akan menggunakan cantolan. Kita mengumpamakan sebuah angka itu adalah benda yang sering dilihat oleh anak-anak atau dilihat oleh kita sebagai orang dewasa. Nah, kita mengumpamakan bahwasanya angka 1 itu adalah 2 adalah 3 adalah garpu. Ke bawah nggih, Bu ya. Jangan gini nggih. Dikira lagi coblosan nanti ya. Ke bawah 3 ini gunting. 4 itu si kecil. Kelingkingnya ini digoyang-goyangkan Bapak Ibu ya. Namanya si kecil. Kemudian 5 karena perutnya besar namanya adalah si gendut. Terus 6 pistol. Terus 7 terus 8 si keong, karena jalannya seperti ini kepalanya, ini rumahnya ya, seperti itu. Terus 9 kipas-kipas. Nah, ini kita rangkum dalam sebuah metode cantolan, kita namakan tepuk angka ya. Saya contohkan dulu ya. Oke, saya contohkan dulu tepuk angkanya. Kita mulai 1 2 3. 1 prok 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 sate. 2 gunting. 3 garpu. 4 si kecil. 5 si gendut. 6 pistol. 7 senapan. 8 si keong. 9 kayaknya satu kali dikasih tahu sudah bisa ya. Guru soalnya ya, guru dilawan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita praktek ya. Kita praktek tepuk angkanya. Bapak Ibu, siap apa tidak? Siap berhitung? Siap berhitung? Siap berhitung? Kita mulai tepuk angkanya. 1 2 3. 1 2 3 garpu. 4 si kecil. 5 si gendut. 6 pistol. 7 senapan. 8 9 kipas-kipas. Oke, sudah paham semuanya. Sekarang gantian saya yang tanya ya. Ini biasanya kalau adik-adik dikasih tahu kayak gini, ada yang nyantol sama benda-bendanya, ada yang nyantol angka-angkanya. Tergantung kemampuannya dalam menerima ya. Diterima di memori otak besar kanan atau kiri. Oke, sekarang saya tanya, kalau si gendut itu angka berapa? 5. Kipas-kipas angka berapa? 9. Gunting angka berapa Ibu? 2. Sate? 1. Si kecil? Gunting? Pistol? Senapan? Si keong? Kipas-kipas? Gunting? 1 itu apa? 1 2 9 5 4 6 7 8 9. Ternyata pinter-pinter ya. Tepuk tangan dong, pinter-pinter. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah pinter-pinter semuanya. Kayaknya ini nanti pulang dari sini wis langsung praktek sendiri kepada siswa-siswanya ya. Oke.
Baik, selanjutnya Kak, ini adalah konsep dan cara berhitungnya. Tadi Bapak Ibu saya lihat ketika disuruh menggerakkan jari kelingkingnya ketika angka 4 itu sekecil Kak, digoyang-goyangkan, ada yang nggak bisa digoyang-goyangkan. Kak nggak bisa goyang-goyang, goyang semua Kak. Nggak apa-apa, nggih. Ini masih awal ya, masih awal. Apalagi yang bentuk angka 8. Angka 8 kan seperti ini. Ada yang nggak bisa, nggak apa-apa, ada yang seperti ini. Ada yang ditaruh di sini. Ada yang 8-nya seperti ini malahan. Ya, nggak apa-apa karena ini adalah awal proses untuk kita melatih jari-jari kita. Oke Bapak Ibu. Nggak bisa Ibu? Bisa ya? Bisa ya? Ada yang kesusahan? Ya, itu digocei Ibu ya. Kalau masih bisa digerak-gerakkan seperti ini berarti kita nggak punya asam urat ya. Kalau masih digoyang-goyangkan seperti ini bisa berarti nggak ada asam urat ya. Oke, kita latih terus ya Ibu. Yang masih dipegangin kita latih terus supaya asam uratnya hilang ya. Oke, sekarang adalah konsep cara berhitungnya. Bapak Ibu, kalau ditambah berarti dibuka. Kalau dikurang berarti kalau ditambah, kalau dikurang, kalau ditambah, kalau dikurang, kalau ditambah, kalau dikurang. Oke, paham ya?